Kita mulai terus ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan ada dialog antara coach dan coachee. Jadi coach Ibu Siwaini yang menjadi coachee Ibu Raihan Zulfarnia. Kepada Ibu Siwaini dan Ibu Raihan Zulfarnia, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Novita Dewi. Saya mulai saja kegiatan kita pada hari ini. Baiklah. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Rehan. Apa kabar Bu Rehan? Alhamdulillah baik Bu. Bu Sri, apakah Ibu ada waktu? Sekitar 10 atau 15 menit? Iya tentu Bu Rehan. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya ada sedikit masalah ini Bu di kelas Bu. Ketika mengajar, mungkin saya bisa berbagi sama Ibu, meminta pendapat gitu Bu. Tentu saja Bu. Tentu saja Bu. Nah, nanti setelah berbincang-bincang dengan saya, apa yang dapat Ibu harapkan? Jadi begini Bu, saya kan di kelas itu ada siswa saya yang dia suka mengganggu teman yang lain Bu. Jadi ketika kita absen gitu Bu, dia suka mengganggu, misalnya ibu dia nggak hadir, padahal temannya itu hadir Bu. Jadi terkadang karena dia terlalu ribut jadi mengganggu teman yang lain Bu, sepertinya seperti mencari perhatian gitu Bu. Oh iya, iya Bu Rehan. Permasalahannya berarti terjadi di kelas ya, Iya, terhadap murid yang memang mengganggu. Nah, kira-kira dalam kelas itu ada beberapa murid, berapa murid yang memiliki permasalahan yang memang yang mengganggu itu. Ada berapa murid? Sebenarnya yang yang kita bilang lah Bu, yang memang memang dia sendiri, cuman karena dia di teman yang lain juga ada ikut-ikutan sikit-sikit gitu Bu. Oh ya Bu, kalau boleh tahu kira-kira penyebabnya kenapa ya Bu? Ya. Itulah Bu, jadi kemarin saya sudah mencoba, karena memang siswa ini selalu duduk di belakang gitu Bu. Jadi ketika tugas kita berikan penjelasan, dia juga suka tiba-tiba nyeletuk aja gitu, misalnya kalau dari konteks yang kita pelajari seperti itu Bu. Jadi kemarin pernah saya coba untuk memindahkan dia duduk ke depan dan saya berikan tanggung jawab gitu Bu. Jadi dia tidak begitu di belakang, saya pindahin ke depan. Alhamdulillah ada perubahan, tapi maksudnya harus selalu kita harus selalu kita temankan, kita arahkan, memang benar-benar mencari perhatian gitu Bu dari kita gitu Bu. Jadi ketika tidak diperhatikan, dia mulai lagi Bu. Jadi ketika kita perhatikan, dia fokus lagi seperti itu Bu. Jadi saya karena kan di kelas lumayan ramai ya Bu. Jadi kan kita tidak mungkin hanya memfokuskan kepada dia sendiri saja. Sementara ada teman-teman yang lain. Di sini saya mengalami sedikit kesulitan gitu Ibu. Oh iya Bu, kira-kira ada nggak hal lain selain memperhatikan dia, hal lain yang bisa Ibu lakukan untuk membuat dia merasa nyaman di kelas? Ada Bu, saya pernah mencoba, itulah kita memberikan tanggung jawab dia, kita kasih beban ke dia. Misalnya misalnya nanti kita buat tugas kelompok, kita kasih tugas sebagai orang yang melakukan presentasi. Nah, di situ dia baru fokus Bu, karena mungkin takut Bu ya, karena kita suruh tampil ke depan dan harus mempersiapkan diri, jadi dia lebih fokus gitu Bu. Oh ya, Jadi harus baik kita Bu. bebankan sesuatu kepada dia gitu Bu. Itu yang salah satu yang solusi yang mau Ibu Rehan lakukan ya? Iya benar Bu. Jadi saya inginnya dia itu harus terlibat aktif pada setiap kegiatan di kelas gitu Ibu. Dengan cara tadi dengan cara Ibu memberikan dia tugas. Iya, saya memberikan dia tugas, misalnya tanggung jawab yang lebih gitu Bu. Misal habis itu saya juga memindahkan tempat duduk dia Bu, dari posisinya itu di belakang, saya pindahkan dia ke depan Bu.
Iya, baik baik, Bu. Itu, rencana yang sangat bagus ya, menurut saya, di mana Ibu, memindahkan dia dari, yang lain, agar dia tidak mengganggu. Iya, Bu. Iya, oh, mmm, eee, kapan, kira-kira ini, kapan Ibu ingin melakukan, solusi dari Ibu tadi? Sesegera mungkin, Bu, mungkin dalam, pertemuan yang, selanjutnya gitu, Bu. Pertemuan yang selanjutnya ya? Iya. Oh, baguslah karena, lebih cepat, lebih baik ya, Bu, ya. Nah, kemudian, setelah Ibu melakukan, hal tersebut, apa yang Ibu harapkan dari siswa Ibu tadi mengganggu, siswa yang lain? Apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan itu, Bu, adanya perubahan sikap dari dia, Bu. Jadi dia lebih menghargai dan tidak mengganggu gitu, Bu. Tidak mengganggu teman-teman yang lainnya yang belajar. Jadi, apa namanya, kondisi kelas itu lebih nyaman gitu, Ibu. Baik, iya bagus tuh rencananya Bu Rehan. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Rehan dalam menjalankan, solusi dari Bu? Eh, itu adalah saya rasa, Bu, saya Mmm, sendiri dan seluruh siswa di kelas teman-teman gitu, Ibu. teman-temannya ya, Ya, Bu, ya? teman-teman dia gitu, Bu. Iya, itu. Ya saling berkolaborasilah Saling dengan berkolaborasi, teman-teman. ya, benar, Ibu. Iya, bagus sekali Bu Rehan tuh rencananya. Berarti untuk ke depannya agar siswa itu lebih, fokus ya, fokus Iya, dalam belajar dan tidak mengganggu teman-temannya. Nah nah, Bu Rehan dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana sih perasaan Bu Rehan sekarang? oh, saya merasa senang, Ibu. Akhirnya unek-unek saya dapat saya sampaikan dengan Ibu, kayak gitu. Saya mendapatkan apa ya, pencerahan gitu, Ibu. Iya, nah alhamdulillah ya Bu Rehan ya. Iya, Bu. Saya rasa juga perbincangan ini sungguh luar biasa dan saya harap mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan sepenuh semangat ya, Bu, ya. Iya, Ibu. Iya, insyaallah ya, Bu, ya. Iya, Ibu. Insya Allah semoga semuanya benar lancar, Bu, ya. Iya, kira-kira ada hal lain yang ingin dibicarakan, Bu Rehan? Tidak ada, Ibu. Saya rasa hanya itu saja, Ibu, untuk saat ini. Mungkin untuk kedepannya lagi ada. Nanti saya coba menghubungi Ibu lagi. Iya. Iya, Bu Rehan. Pastinya Bu Rehan. Kalau memang nggak ada masalah lain dan, saya juga berterima kasih Ibu sudah berbagi solusi, sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya Bu percakapannya. Berarti masalahnya tadi itu tentang siswa yang caper ya, yang Iya, Bu. yang mulu, yang maunya diperhatiin, ditegur terus ya Bu ya. Iya, Bu. Dan sudah terlihat tadi percakapannya bagus sekali. Kita bisa melihat Ibu Siwa ini itu memberikan berupa pertanyaan pancingan. Jadi masalah yang Ibu punya itu Ibu selesaikan sendiri dengan solusi Ibu sendiri. Ibu Siwa ini di sini bertindak sebagai coach itu cuma mengarahkan Ibu untuk mendapatkan solusi terbaik. Dan Ibu Rehan akan segera melaksanakannya mungkin di pertemuan selanjutnya Bu ya. Iya, Bu. Saya juga merasakan kalau siswa semacam ini memang terjadi di mana-mana. Kita sebagai guru selalu merasakan punya siswa yang seperti ini. Bisa jadi siswa seperti ini itu kurang perhatian di rumah, sehingga dia merasa membutuhkan perhatian lain yaitu dengan cara membuat kekacauan, membuat perhatian kita semakin terlibat. Jadi dengan cara seperti Ibu Rehan katakan tadi, saya rasa cocok untuk diterapkan di kelas lain SD maupun SMP ya. Apalagi tuh anak SMA itu SMA memang lagi, Ibu Rehan di SMA ya? Iya, Bu, saya di SMK. Ya, yang tingkat perkembangannya sudah beranjak dewasa. Jadi memang sangat-sangat membutuhkan perhatian
Jadi daripada dia salurkan untuk memberikan perhatian pada lawan jenis, yang nanti jatuhnya pada hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita sebagai gurunya yang memberikan perhatian lebih. Saya rasa hal ini menjadi tanggung jawab kita semua sebagai guru untuk terus memajukan pendidikan dan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak kita semuanya. Ya, terima kasih untuk Ibu Raihan dan Ibu Sriwayuni atas percakapannya, sangat bermanfaat sekali. Ini juga bisa menjadi pembelajaran buat kita semua untuk semakin maju dan semakin baik lagi menjadi seorang guru. Itu saja Bu, sekedar penilaian atau dari pengamatan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya. Baik, kita mulai Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempraktikkan coaching dengan teknik Tirta yang akan diperankan sebagai Ibu Novita Dewi sebagai coach dan Ibu Sriwayuni sebagai coachee. Kepada Ibu Novita Dewi dan Ibu Sriwayuni disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Novita, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Sriwayuni, alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah Bu ya, kita kabar baik. Ini Bu, apakah Ibu ada waktu sebentar Bu? Ada Bu, ada apa ya? Ya Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan bersama Ibu. Apakah Ibu ada bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu Bu, silahkan. Iya Bu, ini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang terjadi di kelas Bu terhadap murid-murid saya Bu. Iya Bu, apa Bu masalahnya? Bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, di kelas saya itu ada terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan Bu. Ya, muridnya dalam konteks pelajaran apa Bu kalau boleh saya tahu? Dalam konteks pelajaran matematika. Baik, matematika itu banyak perhitungannya Bu ya, yang mungkin semua anak tidak bisa memahami lebih cepat karena kan ada rumus, ada perhitungan yang mungkin yang anak cuma bisanya membaca, diberikan matematika itu akan merasa kesulitan. Baik Bu, silakan. Iya begitulah Bu. Ini Bu, menurut pengamatan saya saat pembelajaran ya Bu ya, memang murid ini daya tangkapnya kurang, dan dari hasil wawancara dia itu karena lapar belum sarapan gitu. Oh, berarti masalahnya karena lapar. Ibu ada tanyakan masalahnya kenapa dia tidak sarapan di rumah mungkin, ataupun dia belum sempat sarapan di rumah atau tidak memiliki jajan? Ada Ibu tanyakan seperti itu? Iya, dia nggak sempat sarapan Bu. Ada juga yang memang daya sarafnya Bu. Oh, iya daya saraf anak. Lalu apa yang Ibu lakukan? Harapan saya, jadi harapan saya ini Bu, sekiranya anak-anak di dalam kelas ini nanti saya setelah saya menerapkan solusinya, pembelajaran itu mereka paham dengan menjawab pertanyaan saya dan tidak hanya melamun dan mengeleng saja Bu. Baik, apa yang Ibu lakukan untuk tercapainya harapan Ibu ini? Ada beberapa hal ya Bu, saya lakukan. Hal pertama, bagi murid yang tidak sarapan tadi,
saya akan mengingatkan bahwa sarapan pagi itu penting dilakukan di rumah dan akan menginformasikan kepada orang tua agar orang tua memberikan sarapan pagi di rumah sebelum berangkat ke sekolah setiap pagi. Dan yang memiliki pemahaman yang lambat tadi, saya akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-teman yang lainnya, Bu. Kira-kira Ibu perlu bekerja sama dengan siapa saja untuk mencapai tujuan Ibu ini? Yang pastinya, Bu, dukungan dari kepala sekolah untuk anak yang bimbingan tadi, ya, Bu. Dan dukungan dari teman-teman sejawat, Bu. Ya. Kira-kira kapan nih Ibu akan mulai menerapkan, akan mengimplementasikan pemikiran Ibu tadi? Ini, Bu, saya akan segera melakukannya, Bu. Ya. Apa Ibu pikir bahwa dengan memberikan, maksudnya berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan orang tua dan kepala sekolah, apa Ibu berpikir bahwa anak ini akan mudah untuk dikendalikan, akan mudah untuk diarahkan menjadi siswa yang mampu dalam matematika? Iya, Bu, saya harap begitu, Bu. Dengan latihan-latihan soal tentang pemahamannya setelah dipelajari, mungkin diberikan latihan lagi, kira-kira seperti itu, Bu. Tetap bimbing terus-menerus gitu ya, Bu. Ya, Bu, bagus sekali, Bu. Semoga apa yang Ibu harapkan ini dan Ibu telah apa yang ingin Ibu lakukan ini bisa tercapai dan memang ada support dan dukungan dari orang tua dan juga kepala sekolah, Bu, ya. Iya, Karena Bu. anak-anak ini juga masih kecil ya, Bu, di SD, Bu, ya. Iya, Bu, di Ya, SD. masih tahapan bermain dan masih perlu sekali bimbingan dari kita sebagai guru dan orang tua. Bagus Iya, Bu. sekali, Bu, Sri Wahyuni. Solusinya Ibu dapatkan sendiri dan semoga masalah Ibu bisa teratasi dengan segera. Amin, Bu. Masih ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, Ibu Sri Wahyuni? Sejauh ini tidak ada lagi, Bu. Mungkin nanti kalau memang ada permasalahan lagi, saya akan membicarakannya lagi bersama Ibu. Bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang? Tentunya senang, Bu, lebih termotivasi lagi untuk melakukan membimbing siswa yang bermasalah tadi, Bu. Alhamdulillah, Bu, ya. Semoga Iya. kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk kemajuan anak-anak kita ya, Bu, ya. Iya, Bu. Kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, Terima kasih, Bu, ya, atas waktu ya. iya, Bu Sri Wahyuni, terima kasih sama-sama. Saya juga kalau ada masalah saya juga ngomong sama Ibu, ya. Iya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, tadi kita sudah menyaksikan praktik sesi coach dan coaching model Tirta oleh Ibu Nabita Dewi dan Ibu Sri Wahyuni. Di sini saya dapat menanggapi bahwa pentingnya sarapan pagi ya, Bu, ya, bagi anak-anak kita, apalagi untuk anak SD itu pembiasaan yang bagus sebenarnya. Dari pagi orang tuanya sudah menyiapkan sarapan, jadi anak-anak itu terbiasa dengan sarapan pagi, Ibu. Jadi dan sampai besar, jadi dapat sampai besar. Jadi karena banyak, Bu, anak-anak yang sampai SMA aja kadang nggak mau sarapan, sampai ke sekolah begitu jam pelajaran baru minta sarapan. Iya, Karena Bu. udah lapar, tadinya belum lapar. Jadi kan penting sekali sarapan ini. Jadi tadi saya rasa saran dari Ibu Sri Wahyuni sudah sangat baik dengan melibatkan orang tua di dalamnya. Jadi kita berkolaborasi dengan orang tua. Dan juga tadi untuk anak-anak yang memiliki kesulitan itu diberikan tambahan, Bu, ya, jam Iya. tambahan, Ibu, ya. Iya. Membantunya dengan juga berkolaborasi dengan guru-guru mapel yang lain, Ibu, ya. Iya. Nah, di sini bahwa pentingnya kolaborasi karena kita tidak mungkin mencapai tujuan dengan sendiri, Ibu, ya. Harus kita melibatkan dan meminta bantuan dan dukungan dari orang lain, seperti itu. Saya rasa hanya itu saja mungkin untuk sesi ini. Mungkin untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan mempraktekkan coaching antara Bu Raihan Dulfarlia sebagai coach dan Ibu Novita Dewi sebagai kursi. Baiklah, coachingnya akan segera dilaksanakan. Silakan Ibu-Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rehan. Waalaikumsalam Ibu Dewi, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bu, Ibu gimana Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Gimana Ibu? Saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu. Apa saya mengganggu? Oh boleh Ibu, silakan Ibu. Ya gini Bu, saya tuh baru saja keluar dari kelas. Nah di kelas saya ini kebetulan kelas bahasa Inggris. Saya tahu Ibu juga bahasa Inggris Bu ya. Iya Ibu. Ya, siswa Bu, ada satu siswa yang kalau kena jam bahasa Inggris, dia selalu tidur Bu di kelas. Terus bukan kalau saya tanya kenapa tidur, saya Bu nggak tahu Bu bahasa Inggris, kayak gitu jawabnya. Terus kalau saya tanya lagi kenapa kamu nggak tahu bahasa Inggris, kan sama-sama kita belajar, saya bilang gitu. Biar kalau nggak belajar gimana tahu bahasa Inggris, memang bahasa Inggris kan bahasa orang. Makanya oleh sebab itu kita harus belajar pelan-pelan biar sedikit banyaknya tahu beberapa kosakata, saya bilang kayak gitu. Namun anak ini di lain kesempatan juga terlihat mengacuhkan, tertidur, dan terlihat santai sendiri dia Bu. Oh gitu Bu ya. Jadi ketika Ibu Novita Dewi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada dia, bagaimana Ibu respon dari anak tersebut Ibu? Dia terkejut Bu, kayak orang baru bangun. Jadi benar-benar tidur gitu Bu ya di kelas Bu ya? Enggak tidur, maksudnya tidur cuma tutup mata tapi dia sadar, cuman pas kita tanya dia kalah hah kayak gitu, apa Bu kayak gitu. Jadi kan dia sendiri itu jadi bukan sebenarnya nggak terlalu mengganggu sih Bu, karena memang kan dia nggak mengganggu teman lain yang belajar. Cuman saya sebagai guru maksudnya kita semua ingin merata dan kelas itu merata tersampaikan informasi dan materi yang kita sampaikan itu bisa sampai ke semua siswa begitu Bu. Berarti Ibu Dewi, Ibu Novita ini menginginkan bahwa semua anak itu aktif gitu Bu ya di kelas, jangan ada yang tidur, jadi semuanya sama rata gitu Bu ya, dalam memahami materi juga gitu Bu kan? Iya Bu, maksud saya seperti itu. Kalau mereka sudah sampai di kelas, jangan rugi lah sekolah. Yang lain dapat yang dapat ilmu tentang kita walaupun nggak banyak. Yang satunya malah tidur, nggak bawa pulang apa-apa gitu. Oh gitu Ibu. Jadi Ibu selama ini dengan sikap anak yang seperti itu, apa saja Bu yang sudah Ibu coba lakukan gitu Bu kepada anak tersebut gitu Ibu? Saya menegur secara pribadi Bu, saya panggil kan, nggak di depan temannya, saya panggil ke ruang saya. Saya tanyakan, kenapa kamu nggak suka bahasa Inggris ya? Atau nggak suka sama ibu? Saya bilang gitu kan. Kalau kamu nggak suka sama ibu, nanti kita ganti aja gurunya. Jangan Bu, saya suka sama ibu. Tapi kenapa kamu nggak mau belajar bahasa Inggris? Saya Bu nggak paham-paham Bu bahasa Inggris. Saya bisanya bahasa Aceh. Dia bilang gitu kan. Saya bilang, nah dalam mata pelajaran di SMP, saya SMP ya, itu bahasa Inggris termasuk mata pelajaran yang inti. Jadi usahakan walaupun tidak terlalu bisa, usahakan mau belajar sedikit banyak bisa tahu dan nilai kamu bisa mencapai KKM. Saya bilang seperti itu. Nanti ibu sama-sama bantu, saya bilang seperti itu. Kalau misalkan kamu masih kurang paham, bisa belajar melalui YouTube tentang percakapan bahasa Inggris atau buka-buka kamus. Jadi nanti sedikit banyaknya bisa tahu. Ibu dulu waktu
sekolah kayak gini ibu juga nggak bisa apa-apa bahasa Inggris, tapi karena ibu mau belajar, alhamdulillah sekarang walaupun nggak terlalu pintar, ibu sedikit banyak sudah tahu karena seperti itu. Oh, berarti Ibu Dewi sudah apa namanya ya? Sudah meminta dia menemui Ibu gitu bukan? Sudah memberikan solusi-solusi juga kepada siswa tersebut. Jadi maksudnya kita juga sudah membantu mengarahkan dia gitu, Bu. Jadi di sini maksudnya apa namanya ya? Maksudnya saya itu tujuan apa, harapan apa yang Ibu kepada siswa tersebut? Harapan setelah Ibu memberikan tadi Ibu panggil, Ibu berikan solusi, apakah ada perubahan gitu Ibu siswanya? Harapan yang Ibu harapkan untuk dia gitu Ibu? Saya berharap dia bisa belajar dengan nyaman di kelas, bisa menikmati pembelajaran bahasa Inggris. Jadi saya sebagai guru juga introspeksi diri, mungkin saya belum menghadirkan pembelajaran yang inovatif. Jadi saya berusaha mempelajari model-model pembelajaran yang menarik, seperti membuat game, agar nanti siswa yang tidur tadi bisa bangun, Bu. Bisa bangun. Yang pertama sekali mungkin tadi saya sudah lakukan dengan cara menasehati, menyemangati dan mensupport dia, memotivasi dia agar mau belajar bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris ini sebenarnya juga seru kalau dinikmati, saya bilang begitu. Bahasa Inggris ini kita belajar dengan cara yang lain, bukan cuma dengan buku, dengan model pembelajaran lain seperti game juga, nanti nonton video bahasa Inggris. Jadi itu sedang saya pelajari dan akan saya segera terapkan. Oh, baik, bagus sekali Ibu Dewi. Jadi Ibu di sini tidak hanya menasihati, tapi juga kita sebagai guru Bu ya, juga harus sehari sama-sama mengintrospeksi diri. Mungkin bukan hanya pada siswa, tapi juga ada pada kita kekurangan itu Ibu kan. Jadi Ibu di sini juga sudah mulai mempelajari tentang pembelajaran yang inovatif tadi Ibu kan. Ya. Jadi Ibu kira-kira nih Bu, kapan Ibu berencananya untuk menerapkan itu di kelas Ibu? Sebenarnya di beberapa kelas sudah saya terapkan, Bu. Namun di kelas ini masih dalam perencanaan. Jadi saya akan mencari model pembelajaran yang tepat untuk kelas 2. Ini kelas 2, Bu ya, kebetulan kelas 2. Yang sesuai dengan karakter siswanya. Saya akan berusaha menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi masih dalam tahap pembelajaran. Oh, baik Ibu, berarti insya Allah dalam waktu dekat ya Ibu ya? Iya Bu. Oh baik, jadi di sini Ibu untuk mewujudkan tadi keinginan-keinginan Ibu itu siapa saja yang Ibu libatkan di dalam ini Bu, di dalam proses ini Ibu? Saya perlu berkolaborasi dengan teman sejawat sama bidang studi bahasa Inggris dan dengan guru BP. Saya merasa anak-anak yang motivasi yang rendah itu tadi kita perlu dalami apa permasalahan dia di rumah dengan temannya, dengan cara dia bergaul. Jadi saya ingin juga berkolaborasi dengan guru BP dan mungkin orang tua di rumah juga andil di dalam sini ya untuk memotivasi siswa dalam belajar. Oh, baik Ibu, berarti Ibu ingin berkolaborasi Ibu ya, tadi melibatkan juga guru mapel yang lain, juga orang tua di rumah Ibu ya. Wah, bagus sekali Ibu Dewi. Saya rasa Ibu sudah mulai mencari solusi untuk masalah Ibu gitu Ibu. Jadi bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan ini Ibu? Alhamdulillah Bu, lega Bu. Saya merasa semakin termotivasi, saya bersemangat kembali untuk menjadi guru yang memang bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa saya. Saya merasa punya teman untuk bercerita. Saya punya kekuatan kembali untuk menjalankan aktivitas saya sebagai guru. Terima kasih Bu Raihan. Amin Ibu, semoga apa yang Ibu harapkan dapat terlaksana dengan baik Bu ya. Semoga nanti tadi bagus sekali loh Ibu udah ada solusi-solusi yang tadi yang Ibu hadirkan sudah sangat baik sekali Bu Novi. Saya berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar Ibu ya tanpa ada kendala. Amin Bu, mohon bantuannya Bu ya. Ya Ibu, insya Allah saya siap Ibu. Kapan saja Ibu perlu bantuan bisa menghubungi saya Ibu. Ya Bu.
Bu. Terima kasih Ibu Rehan. Bu, bagaimana Ibu? Apa ada hal lain yang Ibu ingin bicarakan gitu Ibu sama saya? Oh, sudah Bu. Untuk hari ini terima kasih banyak Bu. Saya sudah terbantu sekali dengan adanya Ibu Rehan di sini mendengarkan unek-unek saya. Dan saya rasa tidak ada lagi Bu yang ingin saya sampaikan. Baiklah kalau seperti itu Bu Dewi. Terima kasih juga Ibu, dari pengalaman Ibu saya juga dapat hal-hal yang baru ini Ibu. Menambah pengalaman kita Ibu ya sebagai guru gitu Ibu. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Semoga semua keinginan kita yang baik-baik dapat terlaksana dengan baik Ibu ya. Amin. 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 Ya, kalau begitu terima kasih banyak Ibu Raihan. Saya kembali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Ibu Rehan dan Ibu Novita telah melakukan coaching ya dengan baik dengan alur Tirta. Nah, menurut pengamatan saya sudah melakukan coaching seperti tahapan Tirta. Tujuannya sudah mulai kelihatan di awal pertemuan tadi. Bu Rehan sudah menanyakan harapan dan identifikasinya sudah sangat terlihat sesuai dengan yang diinginkan Ibu Novita. Kemudian rencana aksinya juga sudah ada, ide-ide baru dari Ibu Novita. Seperti tadi Ibu Novita mengatakan dengan menegur secara pribadi dan memberikan bimbingan supaya siswanya mau belajar bahasa Inggris tadi. Ya, hanya ini yang bisa saya motivasi kepada Ibu Rehan dan Ibu Novita. Terima kasih atas coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.